Dusun Legundi, Kelurahan Panjang, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, terkenal sebagai kampung jamu. Katanya sih, warganya banyak yang bermata pencarian sebagai penjual jamu. Mereka biasanya menjajakan jamu di desa-desa sekitar tempat tinggal mereka. Lumayan berat juga kayu yang aku angkut ini. Sepertinya aku butuh tenaga ekstra biar tambah semangat. Mbak Tika! Mbak! Jamunya, Mbak! Wah, aku memang paling suka yang pas-pasan. Pas lagi capek mengangkut kayu begini, pas ada Mbak Tika, penjual jamu langganan. Jamu dong, Mbak. Iki. Jamu kunir asem. Kurang asam. Heeh. Ngasuh dulu Pak Prayit, Pak Paino. Jamu kayaknya enak. Nganggo gelas to, Dul? Enggak banget aku. Alon-alon. Segernya minum jamu begini. Sepertinya tidak cukup kalau cuma segelas. Dul. Lah, dientake iki kepiye arep tadol, Jek? Enak banget, Mbak. Lho, terus piye aku kunire gur siji lho? Wis engko tak ijoli to, tak Tenan gaweke. ora? Iya, aku tak goleke kunir, tak gaweke kunir asem. Tenan Tak lho. gaweke beras kencur yoan. Tenan Pelit lho. banget iki. Lah yo arep tadol tontake ngono. Oh, gampang tak ijoli. Tenan? Iya, ini botolnya. Tak golek kunir sik. Tenan lho. Iya. Gimana? Iya. Pak, tak golek kunir sik, Pak ya. Ya. Lho titip kayuku ya. Ya. Ya, Yo ono kunir maaf ora Mbak yo. Tika. Saking segarnya, jamu buatan Mbak Tika, jadi aku habisin. Sebagian bahan jamu ditanam sendiri oleh masyarakat Legundi. Salah satunya kunir alias kunyit. Kata orang-orang, banyak manfaat kunyit. Antara lain, dapat menambah nafsu makan dan mengurangi nyeri perut. Bude. Dul. Golek kunir nanti ada ya. Oh, kene tak panen. Buri kana, Dul, sing urang. Oh, tenan iki ya, Dek. Ya, golek kana. Oh, ya, Dek. Katanya, tanaman kunyit termasuk tanaman yang gampang ditanam. Tidak butuh perawatan khusus. Tanaman kunyit biasanya tumbuh subur di tanah yang gembur. Paling bagus lagi kalau daerah yang cukup sinar matahari. Gampang-gampang susah memanen kunyit, tinggal mencabut tanamannya saja. Tapi harus tahu tanaman kunyit yang sudah siap dipanen. Kadang-kadang kunyit yang berdaun lebar, umbinya kecil-kecil dan sedikit. Kali ini yang aku ambil umbinya saja. Daunnya biar jadi pupuk alami atau pakan ternak. Kan duduk kena tak ngapa, Dul? Anu deh, digo ngijoli jamune Mbak Tika. Tak entekke mau. Waduh, iki bae.
Sing tiga gawe ini joli. Ayo dobeli, digawe ngomah bae. Ini kalau saya damel jamu deh. Ya. Oh, sih. Ya Bon, udah rumayan Ren. Mari Oh, bisa. ya. Sepertinya sudah cukup kunyitnya. Lebih baik aku langsung membawanya ke Mbak Tika saja. Lah kepiye ta ya? Mbak Tika, Ya. loh, kunir laksana tak? Ijoli kunir. Kok ya dijoli ngapa, Nok? Iki entate si gundur Dul. Turung diwangi deplok beras kencur ya. Beras kecil. Heeh. Oh, iya, tak dipelok Mbak. Ya, piye alate nang kono ndul golekno dhewe. Jamu gendong yang paling populer, beras kencur dan kunyit asam. Nanggung, kalau cuma nganter kunyit saja. Aku mau sekalian membantu Mbak Indri buat jamu. Siap Mbak, kalau menumbuk kencur begini sih gampang. Bahan jamu beras kencur ya memang cuma kencur dan beras yang sudah direndam. Semuanya akan ditumbuk sampai halus. Setelah semua halus, tinggal ditambah air dan disaring. Kalau kata orang tua zaman dulu, jamu sudah jadi obat tradisional warisan nenek moyang. Awalnya hanya memanfaatkan daun-daun yang dianggap berkhasiat di sekitar tempat tinggal mereka. Lama-kelamaan, ternyata jamu juga dimanfaatkan untuk kecantikan putri-putri zaman kerajaan. Mbak Indri menyiapkan jamu kunyit asam. Kunyit yang telah dibersihkan akan ditumbuk sampai halus. Kalau sudah, kunyit halus dicampur dengan asam, kemudian disaring dan dicampur gula jawa cair. Kata Mbak Indri, jamu kunyit asam favoritnya ibu-ibu dan remaja putri. Soalnya bisa membantu meredakan nyeri saat haid. Tapi katanya kunyit asam juga banyak manfaatnya buat laki-laki. Salah satunya bisa mengurangi bau badan. Kunyit asam juga bisa mengatasi infeksi. Wah, ini pengetahuan baru lagi untukku. Beras kencur buatanku juga ditambah gula jawa cair. Ini bisa membantu mengurangi gedernya kencur dan hambarnya beras. Ini Bu udah tak perlu Bu. Oh ya wis ndul karena anu apa sih karena Mbak Titik mah dige panganan kono. Ya Bu. Nah, kalau jamu beras kencur, salah satu jamu favoritku dari zaman dulu. Khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Bisa mengatasi pegal-pegal dan masuk angin. Setelah minum, langsung wes, bablas angin nih. Beres nih, semua beras kencur dan kunyit asam siap dijual keliling kampung. Ternyata ampas beras kencur akan dicampur adonan kue talam. Mbak Titi sudah menyiapkan adonannya. Ada tepung beras, tepung tapioka, gula pasir dan vanili. Mbak Titi, Hah? ini ampas beras kencurnya Mbak. Oh iya, salah kan ndul. Iki tulang kelapanya dibaret ya. Oh, ya Mbak. Aku dapat tugas memarut kelapa. Nanti yang dipakai santan kentalnya saja. Kata Mbak Titi, santan kental akan membuat kue talam lebih gurih dan adonan tidak terlalu cair. Selanjutnya, adonan dicampur ampas beras kencur dan santan.
Adonan dibagi jadi dua untuk membentuk dua bagian kue talam. Pak, tak kukusnya, Pak. Ayo, serampung kok dulu. Pengukusan talam dilakukan pertama. Setelah dituang adonan kuning, tunggu sampai kue talam memadat. Selanjutnya, baru dituang adonan putih dan dikukus sampai matang. Setauku, kue talam banyak ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai teman minum teh. Di beberapa daerah, kue ini termasuk makanan favorit untuk berbuka puasa. Kue talam sudah banyak dimodifikasi, mulai dari talam pandan, nangka, atau campuran buah lainnya. Tapi yang paling unik, yaitu talam dengan ampas beras kencur. Ini pengalaman pertamaku makan kue talam dengan ampas beras kencur. Sensasi kencurnya justru menambah nikmatnya kue talam. Ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan dari ampas jamu. Kalau diolah dengan tepat, bisa menghasilkan makanan yang enak.